Masih bersama kami, Saudara, selama 13 tahun Kompas TV mengudara, Kompas TV selalu menghadirkan informasi akurat dan terpercaya bagi penonton. Termasuk saat sejumlah kasus timbul dan menyita perhatian publik. Salah satunya adalah kasus Ferdy Sambo. Lalu bagaimana jurnalis Kompas TV menjalankan perannya, mengungkap fakta dari kasus Sambo. Dan berikut ceritanya akan kami hadirkan untuk Anda. Sudah diadili seadil-adilnya, diungkap sebenar-benarnya, jangan direkayasa. Yang benar ya benar. Memang hukum di dunia bisa direkayasa, hukum Tuhan tidak bisa. Suatu saat pasti terungkap. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Cukup riuh sekali ketika majelis hakim akhirnya membacakan vonis untuk Ferdy Sambo. Kita tahu tadi persidangan dimulai pada pukul 10 berjalan kurang lebih 5 jam. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kalau untuk awalnya, pertama saya mendapat informasi terkait adanya Polres Metro Jakarta Selatan mau melakukan press conference terkait kasus polisi, tembak polisi yang terjadi di rumah Kadif Propam. Nah, namun sebelumnya itu saya pernah mendapat informasi dari teman wartawan juga sama. Dia ketika mau pulang ke rumah, tiba-tiba dia melihat iring-iringan mobil ambulan yang diikuti oleh Satreskrim Polres Jakarta Selatan dan Propam. Itu iring-iringannya cukup panjang. Cuman kita di sini belum tahu tuh terkait kasus apa. Itu saya ingat tuh waktu hari Jumat. Nah, setelah itu saya ambil kesimpulan pas waktu adanya konferensi pers ini, apakah berkaitan dengan kasus yang informasi teman saya yang sebelumnya itu yang melihat iring-iringan ambulan. Saksi R yang sudah kami lakukan pemeriksaan saat ini melihat bahwa pada saat itu Brigadir J itu melakukan penembakan terlebih dahulu ke arah Barada RE. Dari situlah kemudian kami melakukan pendalaman dan didapat suatu hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa pada saat itu Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadif Propam. Yang saya yakini sesuatu itu dianggap sebagai fakta dan diyakinkan bahwa itu fakta yang terjadi kalau itu kan terus berulang disampaikan. Tapi konsistensi dari sidebar cerita-cerita di balik kasus polisi, tembak polisi awalnya itu dikaitkan dengan ada perselingkuhan, pelecehan seksual dan yang lain-lain. Saya nggak menemukan ada konsistensi dari korban yang disebut adalah Putri Chandrawati, dari pihak penasihat hukum, dari keluarga Ferdy Sambo, bahwa iya dia mengalami pelecehan,
kalaupun mengalami pelecehan, dalam momen apa, kapan terjadinya, bagaimana insiden itu, reaksi yang ditunjukkan oleh Putri Chandrawati dan keluarga, apakah sebelumnya pernah dilakukan peneguran lah terhadap siapa pelakunya, dituduhkan Yosua yang melakukan pelecehan. Apakah kemudian Yosua sudah pernah kena peringatan dan prosedur-prosedur lain, apalagi kan logikanya begini. Kalau betul kemudian ada upaya pelecehan, upaya tindakan perselingkuhan, itu kan logikanya dia juga melakukan pelanggaran kode etik ya. Logika saya menangkap bahwa Ferdy Sambo ini sebagai Kepala Divisi Propam punya wewenang untuk langsung melakukan penindakan secara etik dulu gitu loh. Tapi kan tidak pernah ditunjukkan ada upaya penindakan kode etik di Propam terhadap Yosua. Sampaikan kepada publik, Pak. Sampaikan, Pak. Saya mengandalkan betul pandangan-pandangan dari banyak ahli hukum pidana untuk bisa memahami, kita bisa mengambil benang merahnya dari mana nih? Saat ada yang mengatakan bahwa ini perintah dari atasan, bagaimana bisa memvalidasi perintah atasan ini betul-betul tidak bisa dibantah dan sang pelaku harus atau terpaksa menjalankan perintah itu, termaafkan secara langsung atau tidak. Mengukur mens reanya bagaimana, terus memaknai hajar itu sama dengan tembak atau berbeda, secara perilaku atau secara psikologis sosialnya bagaimana. Saya sebetulnya cukup terbantu dengan beberapa kali saya ke lapangan, ditambah juga saya membawakan program khusus juga kan yang secara konsisten dibawakan Kompas TV dalam beberapa kesempatan. Jadi banyak pandangan di situ yang menguatkan pandangan, oh iya, ini terang pembunuhan berencana dan ini jelas bahwa ini memang ada perintah atasan. Makanya kemudian Brigadir Yosua ditembak oleh Richard Eliezer. Takut yang pasti, emosi yang paling terlihat karena kalau Putri Chandrawati kita tahu bisa dilihat juga di tayangan-tayangan bagaimana hanya menangis dan menangis setiap persidangannya, apalagi disinggung soal pelecehan yang terjadi pada saat itu di Duren 3 ataupun juga pada saat di luar kota. Kemudian Eliezer agak sedikit berubah, di awal nampak takut begitu, tapi ketika sudah masuk fase di mana Eliezer harus memberikan keterangan, meskipun ada ketakutan itu, tapi saya juga melihat bahwa Eliezer sudah punya cukup keberanian. Karena tadi memang dukungannya bukan hanya dari pihak keluarga saja, tapi juga sudah mulai banyak dukungan dari masyarakat gitu ya, yang datang ke ruang sidang dan itu rasa-rasanya jadi penguatan untuk Eliezer. Sementara untuk Ferdy Sambo, saya melihat dari sidang pertama, Ferdy Sambo nampaknya sudah memasang badan, entah itu untuk istrinya, Putri Chandrawati, ataupun juga anak buahnya yang terseret juga di kasus pidana ya. Kita tahu bukan hanya soal pembunuhan atau penembakannya saja, tapi juga ada kasus lain, ya ini soal obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Nah di situ Ferdy Sambo di dua sidang ini menunjukkan bahwa dia mengakui kesalahannya dan dia akan bertanggung jawab. Tapi sampai akhir memang tidak dijelaskan secara pasti sebetulnya apa pemicu Ferdy Sambo sampai punya ide untuk melakukan penembakan terencana itu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun.
ada nilai yang mau disampaikan, yaitu ketika jujur maka jangan takut. Nah, itu ada di Eliezer. Ketika kita memakaikan baju tersebut ke Eliezer, tentu saja ini membuat dukungan untuk Eliezer semakin besar. Yang tadinya saya bilang hanya ada 7 orang tadi yang kemudian datang memberikan dukungan, membawa karangan bunga begitu. Ini akhirnya meluas sampai setiap sidang itu selalu ada yang datang. Dukungan ini selalu ada, dari mulai karangan bunga kecil jadi karangan bunga yang besar-besar begitu ya, dari ibu-ibu terutama. Juga di satu sisi jangan lupa bahwa konteks pidana ini juga tetap harus berjalan, karena Eliezer jujur sudah menyampaikan permintaan maafnya juga ke pihak keluarga, tapi satu jangan lupa ketika melakukan kesalahan tentu ada efek pidana yang harus dipertanggungjawabkan, dan itu yang dibawa sama Eliezer. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat ini dijatuhi vonis, 4 terdakwa diberatkan vonisnya ketimbang tuntutan jaksa, sementara hanya 1 terdakwa yang posisinya diringankan vonisnya ketimbang dari tuntutan jaksa. Lalu apa komentar keluarga soal ini? Saya sudah bersama dengan ayah almarhum Yosua, Pak Samuel Huta Barat. Untuk Richard Eliezer, tadi awalnya tuntutan dari jaksa 12 tahun, sekarang vonis 1 tahunan untuk dijalankan. Sudah cukup adil menurut Anda? Ya, kita sudah melihat dari tuntutan-tuntutan dari jaksa penuntut umum ya. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, 3 orang mereka adalah berjamaah hukuman tuntutannya 8 tahun. Ricky Rizal 8 tahun, Kuat Ma'ruf 8 tahun, Putri 8 tahun. Sedangkan si Eliezer 12 tahun, si Perdi Sambo seumur hidup. Jadi saya menganggap di persidangan ini memang benar-benar berjalan kuasa Tuhan menjamah hati nurani majelis hakim. Ya. Untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka sesuai, ini menurut saya sesuai dengan perbuatan mereka. Ajaib memang. Kalau dibilang bangga, mungkin lebih tepatnya beruntung kali ya, sebagai jurnalis, karena memang sebagai jurnalis kita sering melakukan peliputan di momen-momen besar, dan apalagi kalau misalkan kasus-kasus besar kayak gini, mungkin kayak pelaku sejarah juga kali ya mengikuti gitu.